salasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah pada tempat yang mulia ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, ada pertanyaan besar, mengapa kita hadir forum ini? Inginkah Bapak Ibu semuanya namanya disebutkan oleh anak yang disayangi, anak yang dicintai di hadapan Allah? Mau nggak Bu? Mau nggak Pak? Kalau kita punya anak penghafal Al-Quran, kalau kita punya anak penghafal Al-Quran dan dia ditunjuk oleh Allah sebagai orang yang solih dan solihah dengan Al-Qurannya, maka dia akan dipersembahkan surga oleh Allah. Tidak cukup di situ, dia akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan apa? Dia akan sebutkan 10 nama orang yang dicintainya. Pada saat kiamat, semua tak saling kenal. Ibu meninggalkan anaknya, ayah meninggalkan istrinya, saudara saling meninggalkan. Tapi seorang anak solih dan solihah yang masuk Al-Quran, dia akan menggandeng kedua orang tuanya. Ya Roh, aku telah kau izinkan masuk ke surga. Izinkan pula ya Roh, ibuku, ini ibuku, ini ayahku, ibuku Sofia, ayahku Ahmad. Masukkanlah dia ke surga Firdaus bersama aku ya Roh. Pengen gak Pak? Pengen gak Bu? Tak ada kemuliaan lebih utama daripada itu. Itulah impian kita untuk hadir di sini. Bapak-bapak semuanya melihat banyak anak-anak di sini tadi habis Al-Quran sejak kecil. Memang di Bait Qurani itu menerima pembelajaran habis Al-Quran mulai usia 1,5 tahun. Nah, hari ini guru akan memberikan sharing bagaimana ngajarin anak mulai usia 0 tahun. Tapi bukan berarti ngajarin anak Al-Quran itu sejak usia 0 tahun, bukan. Tapi mengajarkan Al-Quran, kepribadian Islam, akidah Islam kepada anak itu 25 tahun sebelum kelahirannya. Jadi bagaimana? Mulai dari engkongnya nyariin bapaknya, nyariin ibunya, pasangan hidup, mulai dari itu. Tapi udah terlanjur. Bisa nggak Bu? Bisa. Sekarang kita sharingnya dari usia 0 tahun ya. Ini bukan hanya teori, ini sudah dipraktekkan. Alhamdulillah, saya
S1 boleh, S2 boleh, S3 mau jadi dokter, mau jadi profesor, didukung. Tapi satu katanya pesan, ilmu paling utama diajarkan dulu ke anak. Kalau diajarkan ke anak, boleh kemana-mana. Nah, anak pegang itu. Jadi sejak mereka kecil, ini teorinya yang mau diajarin tadi sudah dipraktekkan. Diajarin sejak usia 0 tahun, sebelum kelahirannya lagi hamil usia 0 tahun, sekarang sudah jadi syekh Ibadul Rahman, mendapatkan sanad qiraat asroh. Ini sangat sedikit aja ya Pak ya. Qiraat asroh tertinggi di dunia. Amin. Sekarang S2. Makanya ibu patuh sama suami. Kalau suaminya solih dan patuh, insya Allah berkah anak. Anak kedua habis juga 30 juz, udah pesanan juga. Sekarang sedang masuk kuliah di Mesir juga, ikut amalnya S1. Yang ketiga habis juga 30 juz, umurnya 11 tahun. Sekarang lagi belajar doa Rasul. Anak keempat Fatimah, umurnya 6 tahun, sedang proses menghafal 6 juz. Nah, hari ini kita sharing. Kita pengen jangan hanya anak dokter, anak ibu-ibu yang pandai-pandai saja. Al-Quran itu milik semua, milik masyarakat. Baik Quran ini telah hadir, bisa bikin orang mulai dari emaknya 2 sampai yang tak punya emak, Pak. Bisa habis 30 juz, bisa berangkat ke Mesir. Bapaknya nggak tahu mana, emaknya nggak tahu mana, diizinkan aja di pondok. Sekarang sudah berangkat ke Mesir, kami sudah lulus bersama. Nah, itu hadirnya Al-Quran. Jadi diharapkan nanti ibu-ibu bisa menyiapkan ini semua, ilmunya sangat mudah sekali. Jadi ini banyak, ada emaknya yang S1, S2, S3, S4, agak tahu S juga ada. Bisa terbukti nanti yang Ustaz itu kelas belasan. Saya mau bawa sama, mulai dari bapaknya S1, S2, S3, S20 sampai nggak tahu S-nya lagi, bisa hafal Quran. Dari yang Polri internasional ada Pak, kita walaupun Polri internasional ada, Polri nasional juga ada, nggak tahu alif juga ada, bisa hafal 30 juz. Yang penting tahu ilmunya. Mau dulu, ya. Bagaimana caranya? Nih, mana coba anak yang umurnya 2 tahun ke bawah, mulai dari 2 tahun sampai 2 tahun ke bawah, boleh bawa ke sini. Bu, anaknya boleh Bu bawa ke sini Bu, tuh yang depan pintu. Ya, bawa ke sini. Ya, silakan. Ya, mana lagi yang punya anak bayi? Kadang kita merasa senang. Yang anak orang tuh, anak si anu hafal 1 juz, anak si anu hafal 2 juz, anak si anu hafal 5 juz. Kita nggak tahu prosesnya. Ibu guru akan tunjukin prosesnya. Biar ibu-ibu, bapak-bapak nggak putus asa kalau ngajarin anak mulai usia 0 tahun. Kagak mau dikit dibilang bandel, nggak nyaut dibilang bisu. Mana belum bisu apa? Dari tadi aja, jadi aja bersuara. Enggak tahunya memang pola belajar anak. Assalamualaikum Solih. Siapa namanya? Abdul Rahman. Kami saya sudah Abdul. Masya Allah. Anak-anak langsung tersenyum dengan saya. Barakallah, semoga Abdul Rahman jadi ulama besar. Tuhan Islam.
Ini berbulan-bulan, Pak. Berbulan-bulan. Ini berbulan-bulan lamanya. Kalau ibu sedang menyimpulkan, wah Abdurrahman gak kayak anaknya Bu Nurul. Anaknya Bu Nurul saya lihat tuh, langsung nyaut tuh. Di YouTube, begitu Bu Nurul bilang, bis katanya, bis. Lagi tahun berapa? Ya, awalan anak ini punya bahasa. Anak ini punya fase bahasa. Ada dia prabahasa, ada fase bahasa. Kalau prabahasa itu mulai usia 0 sampai dengan 1 tahun. Dia bahasanya bukan dengan bahasa verbal yang ada bunyi, yang punya arti. Prabahasa itu tadi dia merespon. Kalau anak misalnya, ibu bacakan Al-Quran, ya, coba bu, ibu maju ke sini, saya bacakan Abdurrahman Al-Quran. Dia merespon matanya atau geraknya, itu sudah bahasa dia merespon apa yang kita ucap, ya. Saya tarik ini, Abdurrahman sudah lihat saya, berarti dia, oh ada orang yang menyuruh saya. Siapa itu? Itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Merespon dia sudah berkenaan
ikutin Bu Nurul. Kul, katakanlah. Beratnya, kul katakanlah. Kul katakanlah. Kul katakanlah. Huwallahu, dia Allah. Ahad. Ahad. Yang Maha Esa. Mudah gak? Mudah gak? Gampang banget. Dengan cara itu anak-anak bisa terbentuk akhlaknya dengan akhlak Quran. Siapa di sini yang guru TPQ boleh maju? Siapa di sini guru TPQ, guru TK boleh maju? Silakan. Ayo. Nanti akan dikirimkan foto-foto yang berupa dan YouTube Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan di rumah dengan anaknya dan cucunya masing-masing. Silakan. Ayo, boleh. Nanti nyesel loh. Gak ketemu dulu. Ayo.
Yang Maha Esa. Takbir. Dulu. Nah, kita ajarin juga nih anak bahasa Arab. Biar kecil-kecil udah belajar bahasa Arab kan mau menerjemahkan Al-Quran. Jadi nggak boleh sembarangan, ya. Ikutin dulu ya, tangannya semua begini. Ya, ini. Oke, stop. Ingat jarinya ya. Jari pertama begini. Ada arti kemana-mana. Kebetulan aja di pelajaran. Ini begini, ini begini, ini begini. Karena kita PNS. Ya, nggak ada memang rumusnya ini begini ya. Nah, oke. 1, 2, 3. Huwa huwa hum. 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 Itu doang. Wow. Nanti anak gak bisa hafal alfiah, amin. Hafal alfiah, amin. Hafal 30 juz, amin. Bisa sekolah di Mekah, Madinah, dan Mesir, amin. Menjadi ulama besar. Selamat duduk. Nah, mana? Belum. Belum duduk ini. Ini belum duduk, ini paling cantik. Ya, jawab. Tasrifkan kata fa'ala. 1, 2, 3. Tasrifkan kata nasara. Tasrifkan kata zahaba. Ini dikatakan belum ada kitab. Yang penting semuanya dilakuin. Nah, ini dengan MI. Ini kakak. Tuh. Terus ini. Ya, ini dengan MI udah pakai kitab Nahwadi. Ya. Nah. Jadi kalau MI bukan takosus, kalau ini sini bukan baik Qur'ani, takosus baik Qur'ani. Ya, ketika MI. Ya, udah pakai kitabnya Nahwadi. Tadi kita dengar juga ada kitab Alfiah. Sekarang kitab Nahwadi. Geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin sekalian, insya Allah kali ini Ananda Fatimah akan melakukan sesi tanya jawab seputar bahasa Arab di dalam kitab Nahwadi.
mereka bisa, karena kan masih kecil, belum banyak pemikiran di otaknya. Tanya kan main aja, nah jadi main sambil belajar. Jadi kan banyak mainnya nggak Pak? Ya nggak, anak-anak ini ada yang keler nggak? Ada yang kayak jenuh nggak? Oh enggak, ada yang taslimkan sampai uang gini kan ada. Oh gitu ya. Ada yang begitu, ada yang lompat-lompat tuh, pada senang. Nah sekarang tingkat tingginya, ini Fatia kelas berapa Kak? Kelas 11. Jadi di pondok kita selain hafal Al-Quran 3 juz, hafal hadis, juga menghafal kitab-kitab kuning, di antaranya Matan Aulia. Sudah hafal berapa halaman Kak? Sudah 400 bait. Ya, silakan sih, dibantu. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengharapkan uji topik kitab Al-Qiyah yang akan dibacakan oleh Anda Fatia. Anda Fatia bacakan bab Muqaddimah. Al-Muqaddimah. Muhammadun huwa Muhammadi Ahmadu Rafilah Khairu Maliki Muqaddiman ala Nabiil Mustafa wa alil mustakbirina syarafa wa asta'inullaha fi amriya qasidun nahwi fiha mahiyatu qalibul aqsa bilafzi mujazi wa taqtul badri wa mujazi wa taqdir wa yasuqi qad wa tanbi tabni wa qadina yutaqila mustaqibun sana ya jamila wa huwa yaqdi fihi batin wa firani wa lahu darajati akhirah wa huwa yaqdi fihi batin wa firani wa lahu darajati akhirah. Tanda-tanda di dalam satu kalimat disebut tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. At-tauhidu bi nafsi aw bil aini lismu qidama adamil qaba mu'akkada wa jama'u man yaqul kitabi amalai sawadina tabul mutabi'ah wa kullan yakun bisumuli wa qila bil tajami'an bil dhamir tauhidin tanabila wa ba'da qulin akhadu bi ajma'a jam'a ajma'ina thumma juma'a wa duna qulin fadiyati ajma'u jam'a ajma'una thumma juma'u. Bapak Ibu sekalian, inilah persembahan dari Quran buat umat. Insya Allah santri bisa hafal Al-Quran 3 juz, menguasai kitab kuning, dan kita arahkan untuk melanjutkan kuliah ke Timur Tengah. Itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Bila kita hidayah.